Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melangkah hari ini, mari kita bekali dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, berterima kasih atas hari yang Tuhan berikan bagi kami saat hari ini. Sebelum kami melangkah hari ini, kami ingin bekali dengan kebenaran firman Tuhan. Kuduskan, layakkan kami, hamba-Mu dan kita semua untuk menerima kebenaran firman Allah. Ampuni setiap salah dan dosa kami, ampuni setiap kekurangan kelemahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Ayub pasal yang ke-30 ayat yang ke-26. Ayub 30 ayat yang ke-26 mengatakan demikian firman Tuhan. Tetapi ketika aku mengharapkan yang baik, maka kejahatanlah yang datang. Ketika aku menantikan terang, maka kegelapanlah yang datang. Kebenaran firman Allah pada saat pagi hari ini kami berjudul ekspektasi dan realita. Sekali lagi, ekspektasi dan realita. Apa ekspektasi itu? Adalah suatu keinginan supaya sesuatu atau yang dicita-citakan akan terjadi, atau harapan besar yang akan memberikan dampak atau hasil yang baik. Dan realita adalah suatu kenyataan, hal yang benar-benar ada atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Oleh sebab itu, saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, harapan dan realita, harapan dan kenyataan. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita berpikir atau bercita-cita atau berharap di tahun 2021 yang sedang atau akan kita akhiri beberapa hari lagi ini adalah yang sedang kita akhiri, ini adalah tahun yang penuh harapan. Pernahkah kita menyadari, pernahkah kita berpikir, pernahkah kita bercita-cita bahwa tahun 2021 adalah tahun yang penuh harapan? Yang sebelumnya, tahun 2020, yang kita sudah buat rencana, kita sudah buat rancangan. Aku akan begini, aku akan kerjakan yang ini. Setelah ini aku akan dan seterusnya. Di tahun 2021 bahkan tak jarang kita meminta seseorang yang ahli untuk membantu kita mengatur rancangan dan rencana kita. Sudah kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah cerita seorang bisnismen yang mempunyai rancangan-rancangan yang tinggi. Ada cerita lain tentang keluarga. Saya akan membeli rumah, saya akan membeli ladang, saya akan membeli kendaraan yang baru, dan saya akan bertamasya keliling dunia di tahun 2021. Ada lagi cerita, saya akan menikah di tahun ini, di tahun 2001. Setelah menikah, saya akan menimang seorang anak yang lucu. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, intinya di dalam kita menapak di tahun 2021, kita mengharapkan yang baik-baik yang terjadi pada kita. Seperti bacaan firman Allah kali ini, yaitu mengharapkan yang baik, menantikan terang, yaitu saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara kekasih di dalam Tuhan. Seperti pertanyaan kali ini, seperti firman Allah kali ini, kita ada mengharapkan yang baik, menantikan terang. Saudara terkasih yang di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan kali ini yaitu, bagaimana kalau keinginan tidak sesuai dengan kenyataan? Bagaimana kalau harapan tidak sesuai dengan kenyataan?
cita-cita, rencana tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ekspektasi berbeda dengan realita. Kita berharap yang baik, yang ada malah yang buruk. Kita berharap yang baik, malah kejahatan yang ada. Kita berharap terang, kita berharap sukacita berpihak pada kita, tetapi malah sebaliknya, kegelapan atau duka cita yang muncul di dalam kehidupan kita. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau semua keinginan kita terpenuhi, kita patut bersyukur dan kita patut berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan sudah baik di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau belum tercapai tahun ini, tetapkah kita, sekali lagi tetapkah kita bersyukur kepada Tuhan dan berkata bahwa Tuhan Yesus baik? Kalau kita baca di dalam Yeremia 29 ayat 11, di situ dikisahkan bahwa Tuhan tahu tentang kita, yaitu Tuhan mau memberikan bagi saya dan saudara hari depan yang penuh harapan. Tetapi saudara, kenyataan yang kita alami, hari depan yang kita jalani saat ini tidak sesuai dengan keinginan kita. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tahun 2021 adalah tahun yang penuh cerita. Banyak suka dan duka, banyak pergumulan. Ada yang sudah berhasil di dalam kita melewati tahun 2021, dan ada juga yang masih menantikan pertolongan daripada Tuhan. Saudaraku kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau tahun ini kita belum ada jawaban, tahun 2021 belum ada titik terang, kita masih di dalam pergumulan, saudara, mari kita mau belajar. Kita jangan bimbang, kita jangan putus asa. Yakinlah, di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-28, di situ dikatakan bahwa Ia atau Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang yang dikasihinya, tetapi Tuhan tetap akan memelihara kita. Oleh sebab itu, sudah sekali kasih Tuhan, percayalah, yakinlah bahwa Tuhan tetap akan mengasihi saya dan saudara. Kalau sampai saat ini keinginan dan kenyataan belum bersatu, persoalan, ujian, dan cobaan masih kita hadapi pada saat ini, saudara, yang pertama, apa yang harus kita lakukan? 1 Petrus 1 ayat yang ke-7, di situ dikatakan bahwa supaya kita, saya dan saudara, mempunyai atau kita bernilai tinggi melebihi emas yang dimurnikan. Artinya Tuhan ingin supaya saya dan saudara mempunyai iman yang kuat. Kalau sampai saat ini kita belum mendapatkan apa yang menjadi keinginan kita, yakinlah Tuhan mempunyai rencana yang indah. Sampai saat ini, kalau keinginan dan kenyataan belum bersatu, persoalan, ujian, dan cobaan masih kita hadapi. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Mazmur 38 ayat yang ke-16, di situ dikatakan bahwa tetap berharap kepada Tuhan. Tetap di sini dikatakan bahwa kita tetap artinya tidak goyah. Berharap tetap di sini artinya kita tidak goyah di dalam menghadapi situasi yang ada. Walaupun keinginan, walaupun cita-cita, walaupun harapan kita di tahun 2021 belum kita capai, katakan firman Allah, tetaplah berharap kepada Tuhan. Itu kunci penting di dalam kita melangkah di tahun
2022. Saudara, sampai saat ini keinginan dan kenyataan belum bersatu. Persoalan ujian dan cobaan masih kita hadapi. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Mazmur 37 ayat yang kelima, yaitu mengatakan bahwa berserah dan percaya kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan bertindak. Artinya saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, kita tidak lemah, kita tidak menyerahkan segala rancangan kita, kita tetap menyerahkan segala cita-cita kita di tahun 2021 yang belum kita terima, yang belum kita rasakan, dan kita percaya kepada Tuhan, dan Tuhan akan bertindak di tahun 2022. Kita akan menemukan jawaban-jawaban yang terindah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Yang terpenting saudara sekalian, kita tahu rancangan Tuhan atas kehidupan kita. Yang perlu kita tahu, kita berharap hanya kepada Tuhan. Yang perlu kita tahu, kita berserah dan kita percaya kepada Tuhan. Saudara, kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memang suatu kerinduan sebagai manusia, suatu kerinduan sebagai umat Tuhan untuk mengharapkan yang baik, untuk mengharapkan terang, supaya hidup kita ada perubahan. Tapi yang perlu diingat, yang perlu kita ingat bahwa Tuhan juga mempunyai rancangan. Tuhan juga mempunyai rencana tentang kita, tentang hidup kita, tentang keluarga kita, tentang pekerjaan kita. Oleh sebab itu, oleh karena itu, mari sambut tahun 2022 penuh dengan iman dan keyakinan, penuh dengan harapan dan percaya bahwa Tuhan Yesus tetap ada, bahwa Tuhan Yesus tetap setia pada kita tahun lalu, tahun ini, dan tahun-tahun selanjutnya. Kalau kita baca di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-9, di situ dikatakan bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut, jangan kecut, dan jangan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat pagi hari ini. Biarlah menjadi perenungan bagi kami semua di ujung tahun 2021 ini Tuhan. Kami percaya bahwa Allah yang kami sembah tidak akan pernah meninggalkan kami. Walaupun cita-cita kami, rencana dan pengharapan kami tahun ini belum tercapai, tetapi kami sangat dan percaya jikalau kami berserah dan percaya kepada Tuhan, tahun 2022 yang sebentar akan kami jalani, ada harapan baru, ada sukacita baru, ada kekuatan baru nyata di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu, menteraikan dalam setiap langkah perjalanan kami hari ini. Ampuni setiap salah dan dosa kami, ampuni setiap kekurangan dan kelemahan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami naikkan syukur kami. Haleluya, amin.